Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwani fillah al-hibazani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Insyaallah siang ini kita tematik yaitu tentang fadail salatul jamaah wa tarhibu man tahawun fiha, yaitu keutamaan salat berjamaah dan ancaman orang yang melalaikannya. Tentunya kita ketahui bahwa inna salata faridatun min faraidi allati iftaradaha Allah azza wa jalla ala ibadihi. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan ke atas hambanya. Wahya awwalu arkanul Islam ba'da syahadatain, dan dia merupakan rukun kedua setelah syahadat. Wahya fariqu bainal muslim wa ghairi, dan dia adalah pembeda antara muslim dan selain muslim. Wahya awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumil qiyamah, dan dia merupakan amalan yang pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fa in salaha salaha sairu amali, kalau sehat, kalau benar, maka akan diperiksa seluruh amalannya, dan sebaliknya kalau itu gagal atau rusak, maka yang lain juga akan menjadi masalah. Maka sudah sewajarnya setiap kita untuk menjaga salat, ya, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, ya, dan terutama salat, ya, berjamaah bagi kaum laki-laki. Ini perlu diperhatikan karena tidak sedikit, ya, masjid-masjid di komplek-komplek atau di perumahan-perumahan ataupun di mana yang kadang-kadang terutama subuh itu yang hadir hanya bisa dihitung dengan jari, artinya kebanyakan dari kalangan tua. Padahal kalau ditanya di situ kakaknya mayoritas kaum muslimin, penghuninya kaum muslimin. Kalau zuhur mungkin kerja, ya, ataupun dagang. Wajar kalau majelis di masjid di perumahan-perumahan atau di kampung-kampung itu sepi. Begitu juga asar mungkin belum pulang, ya, maghrib mungkin kena macet. Nah, isya dan subuh, nah ini adalah tanda atau tolok ukur yang nanti kita akan baca dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengingatkan kepada kita, dan sighat bentuk dari perintah-perintah tentang salat, kalau kita perhatikan ayat-ayatnya itu bentuknya jamaah. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah oleh kamu sekalian salat dan berikanlah zakat dan berukulah bersama orang-orang yang ruku. Warka'u ma'ar raki'in, diulang lagi di situ. Walaupun penafsiran banyak menyatakan warka'u ma'ar raki'in, taatlah kamu bersama orang yang bertakwa, tapi juga itu merupakan penegasan lagi setelah perintah salat untuk bersama orang-orang yang ruku, yaitu dalam salat, artinya berjamaah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa salat tadi merupakan amalan yang pertama dihisab, dan termasuk kesempurnaannya adalah bagi seorang laki-laki adalah salat berjamaah. Nah, Imam Al-Qurtubi di dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan salat, di antaranya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ya, sesungguhnya salat merupakan kewajiban bagi orang mukmin dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Atau ayat lain, hafidhu ala salawatis wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu salat-salat dan salat wusta. Salat wusta ditafsirkan adalah salat asar, ya. Nah, kalau kita baca tafsir itu akan kita jumpai bahwa hafidhu khitab li jamil ummah, ya, untuk segenap umat Islam yang lelaki, dan di situ bentuk maksudnya adalah menegakkan salat berjamaah, ya, karena khitabnya bentuknya adalah jama'. Adapun hukum salat berjamaah memang para ulama berbeda pendapat.
Di antaranya adalah yang menyatakan wa minhum man yara annaha sunnatu muakkadah. Di antaranya berpendapat itu merupakan sunnah yang ditekankan. Wa minhum man yara annaha fardu kifayah. Ada yang berpendapat, sebagian ulama menyatakan itu adalah fardu kifayah, yakni idza qama al-ba'd saqata 'alal kulli. Kalau sudah tegakkan oleh beberapa orang, yang lain enggak kena dosa. Ini yang berpendapat dengan fardu kifayah. Wa minhum may yara anna fardu 'ain. Dan di antaranya juga ada yang menganggap atau berpendapat fardu 'ain, kewajiban bagi setiap individu muslim yang lelaki. Ya. Wa minhum man yara annaha syartul sihhatis shalah. Ada juga yang berpendapat itu merupakan syarat dari sahnya salat. Nah, yang jelas warrajih, yang terkuat dari pendapat di atas berdasarkan dalil-dalil, ya biasa para ulama bisa saja berbeda pendapat di dalam memandang satu dalil, atau ketika berfatwa dalil-dalil itu belum sampai semua, ya. Ini biasanya kalangan imam madhab, karena kita sudah bahas tentang bagaimana madhab itu. Ya, yang jelas yang berpendapat wajib itu telah terkumpul dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, yang menyatakan bahwa yang demikian adalah wajib. Ayat-ayatnya tadi, sebagaimana para mufassirin membaca semua ayat-ayat solat berkaitan dengan solat, perintahnya adalah jamaah. Khitabnya adalah jamaah. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyatakan di sini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an umira bis salati fatuqamu thumma umira rajulan fayusalli bin nas. Aku berkeinginan untuk ditegakkannya salat, dan aku perintahkan seorang untuk memimpin manusia untuk salat. Sumantaliqu ma'iya birijalin ma'ahum uzima min khatabi ila qaumin la yashhaduna shalah fa uhrika 'alaihim buyutahum. Kemudian aku akan berjalan dengan beberapa sahabat atau lelaki membawa kayu bakar, dan aku akan membakar rumah orang yang tidak hadir atau tidak mau salat di masjid, yaitu salat di rumah. Ya, nah hadis ini kalau ditetapkan oleh ulil amri atau pemimpin apabila ada syariat Islam, mungkin banyak rumah-rumah yang terbakar, komplek-komplek baru tapi dibakarin semua. Ya. Naudzubillah. Alhamdulillah, ini hanya ancaman, ya, dan tidak ada dalam sejarahnya Nabi dan para sahabat membakar. Tapi karena hadisnya apa? Hamam tuh atau berhimmah, berazimah, bersungguh-sungguh. Ya, ini ancaman. Jadi jangan juga kita keliling membakar rumah orang-orang yang sholatnya di rumah. Ya. Nah, dari hadis ini tidaklah suatu ada penekanan yang sangat keras sampai dibakar rumahnya, kecuali perkara itu wajib. Kalau sunnah Nabi, barang siapa yang mengerjakan silakan, yang tidak ya yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak apa-apa. Tapi di sini jelas bahwa Nabi akan membakar rumah orang yang sholat di rumah. Nah, kalau ada orang yang rajin sholat di rumah, itu pada hakikatnya rumah yang terbakar tapi tidak dibakar. Ya, hadis lain ya banyak yang meriwayatkan juga tentang keutamaannya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul a'ma faqala, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang buta. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidan yaquduni ilal masjid. Aku enggak ada orang yang mengajakku ke masjid, yang menuntun karena buta. Nah, kemudian dia meminta kepada Rasulullah SAW keringanan untuk sholat di rumah karena dia buta, enggak ada yang mengajak, enggak ada yang menuntun. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya, farakhasalahu. Kemudian Nabi meringankan, ya enggak apa-apa bagi kamu. Kemudian ketika orang itu pergi, maka Rasulullah SAW memanggil lagi. Fada'ahu. Kemudian beliau memanggil. Kemudian beliau bertanya, hal tasma'un nida? Hal tasma'un nida? Kamu dengar azan enggak?
Naam, dengar. Fa'ajib, maka wajib atas kamu. Jawablah, datanglah. Itu orang buta, ya, mendengar azan. Nabi tetap perintahkan. Nah, ini yang terkenal dengan Abdullah bin Maktum. Bahkan dia menjadi seorang muadzin. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari, ya, dan hadis yang lainnya, riwayat yang lainnya, bahwa salah satu sunnah azan malam itu dua, yaitu untuk qiyamul lail dan untuk sholat subuh. Salah satunya dilakukan Abdullah bin Maktum dan Bilal bin Rabbah. Jadi yang pertama adalah as-sholatu khairu minan naum. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini untuk membangunkan orang untuk qiyamul lail, siap-siap supaya nggak kesiangan ke masjid. Yang kedua, tidak pakai as-sholatu khairu minan naum yang sudah di masjid. Ya, karena orang sudah kumpul. Tetapi sekarang diringkas, umumnya satu azan dan pakai as-sholatu khairu minan naum. Memang masih banyak yang tidur. Ya, jadi tepat juga, ya, secara wakeknya. Ya, tetapi secara sunnahnya nggak tepat. Kalau sudah di masjid itu nggak ada sholatu khairu minan naum lagi. Malam. Nah, itu antara Abdullah bin Maktum dan Bilal bin Rabbah. Ya. Nah, itu seorang buta, kalau tidak wajib tidaklah Nabi perintahkan. Nabi katakan, ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya, maka dari sini jelas, dari dua dalil ini tentunya ada gambaran. Nah, sekarang adalah keutamaan-keutamaan yang tadi adalah menggambarkan kewajiban-kewajibannya. Dan tentu kadang-kadang seorang agak berat kalau mendengar wajib. Itulah indahnya syariat. Ada ancaman, ada juga targhib, motivasi agar seorang mau berangkat walaupun berat. Di antaranya adalah dari hadis sahihaini, dari dua hadis sahih yaitu Bukhari Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajulin fi jama'ati yazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salat seorang, ya, berjamaah itu lebih baik daripada salat di rumahnya atau salat di warungnya atau di pasarnya atau di kedainya. Ya, kan banyak itu salat di samping dagangannya. Ya, atau di tempat ya kerjanya, di kantor, di meja, dekat mejanya, enggak berjamaah dia. Ya, enggak mau cari musola atau masjid, salat dekat mejanya aja kalau dia pekerja atau apa begitu. Nah, salat berjamaah itu lebih baik daripada apa? Bid'an wa 20 darajah. Bid'an itu angka 3 sampai 9 dalam bahasa Arab. Kita pernah jumpai dalam hadis tentang iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih, yaitu dari angka 3 sampai 9. Nah, ini derajatnya itu sampai 27 atau 29 ke bawah. Dari 21, karena hadis lain juga menceritakan dan sesuai dengan keadaan seseorang. Ya. Nah, tidaklah seorang itu melangkah satu langkah kecuali rufi'alahu darajatun. Nah, darajatan. Tidaklah seorang melangkah ketika dia ke masjid kecuali setiap langkahnya diangkat satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'atun. Dan dihapus setiap kesalahan-kesalahannya. Hatta yadkhulal masjida. Fa idza dakhalal masjid kana fi salati maka natis shalah hiya tahbisuhu. Wal malaikatu shalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdits fihi. Rawahu Muslim. Nah, tidaklah seorang tadi dia melangkah kecuali langkahnya itu ada dua fungsinya, yaitu meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Ya, tidak ada. Ya, kullu ibnu Adam, kullu ibnu Adam khata'. Ya, setiap anak Adam, yaitu kita manusia, selalu melakukan kesalahan
dan orang yang terbaik, orang yang melakukan salat adalah tawwabun, orang yang tobat. Makanya sholat 5 waktu ini sholat tobat dalam hadis riwayat Muslim. Ya, jalannya itu menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat, bukan hanya menghapus. Ada orang dihapus tapi derajatnya nggak naik, pas-pasan aja. Tapi ini dosanya dihapus, derajatnya ditinggikan. Dan itulah yang selalu kita kejar di dunia ini. Maka kita kejar juga di akhirat kita. Nah, setelah itu ketika dia sudah masuk, ya, dan dia tertahan untuk menunggu sholat, ya, misalkan lebih awal dia sholat tahiyatul masjid dan seterusnya, dia menunggu, dan tidaklah dia menunggu itu di masjid kecuali, ya, malaikat berselawat kepada mereka itu. Yang kita dengar atau kita sering baca dalam surat Al-Ahzab ayat berapa itu? 56 apa? Atau 59. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas nabi. Wahai orang beriman, salatlah kepada mereka, kepada para nabi. Ya, begitu. Ternyata malaikat tidak hanya bersalawat kepada nabi, tapi kepada orang yang, ya, menunggu atau sholat di masjid. Kemudian tidak hanya berselawat para malaikat, yaqulun, mereka berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Siapa yang enggak mau dirahmati Allah? Semua kita mau. Nah, inilah salah satu jalan untuk agar kita dirahmati Allah. Karena rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke jannah, bukan amalan-amalan kita. Antum la tadkhul jannah bi amalikum. Kamu enggak akan masuk jannah, masuk surga dengan amalan-amalan kamu. Itu Nabi berbicara di depan para sahabat. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam Fathul Bari disarah dengan bagus sekali. Sahabat heran, walau anta ya Rasulullah, meskipun engkau wahai Rasulullah, walau ana. Akan tetapi dengan rahmat Allah lah. Tapi rahmat Allah enggak dapat atau tidaklah diraih dengan berpangku tangan, dengan bermalas-malasan. Ya. Dalam surat Ali Imran katakan, taatlah kamu pada Allah dan Rasul la'allakum turhamun. Taat pada Allah dan Rasul dibuktikan dia bangun kalau pagi dia ke masjid. Begitu mendengar seruan azan dia ke masjid. Itu bukti dia taat pada Allah dan Rasul agar dirahmati oleh Allah. Maka doa malaikat yang pertama setelah berselawat, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Ya, inilah kita ini lemah, makhluk lemah, enggak lepas dari dosa mata, telinga, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, melangkah dan seterusnya. Maka malaikat memintakan ampun kepada kita. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya, malam yuhdits fihi, malam yuhdits fihi. Selama dia di masjid, dia menjaga tidak menyakiti orang lain, menjaga tidak merusak amalan-amalannya, biasa dengan baca Quran, berdoa antara doa yang mutlak, ya, antara azan dengan qomat, ya, itu dipenuhi. Nah, ini maka selama dia menunggu, selama itulah para malaikat mendoakannya. Yang tidak tanggung-tanggung nih yang mendoakan malaikat. Ya, maka tadi ancaman, sekarang adalah targhib. Targhib itu motivasi agar kita melawan, ya, melawan rasa ngantuk, malas, ya, karena apa? Ada sesuatu yang sangat berharga. Dalam riwayat lain juga, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kata Nabi SAW, maukah, ini riwayat Muslim, maukah kamu aku beritakan kepada kamu, aku tunjukkan kepada kamu, itu apa? Yang meninggikan derajat kamu dan menghapuskan dosa. Sahabat semangat, bala ya Rasulullah. Ya, mau wahai Rasulullah. Itu keistimewaan para sahabat. Ya, kalau Nabi beritakan suatu yang untuk urusan akhirat, mereka sangat bersemangat. Dan dibuktikan dengan amalnya. Kalau Rasulullah SAW, isbaghul wudu ala makarih. Perbaguslah wudu. Kita udah belajar tentang wudu dalam keadaan yang berat. Makarih, Syekh Dr. Shalih Al Fauzan pernah ditanya,
tentang apa yang dimaksud hadis, yaitu isbaghul wudu ala makarih, yaitu fi waqtil bard, di waktu yang dingin, di waktu yang kita nggak seneng, ya, terutama subuh atau ketika hujan lebat kita wudu, ya, dan seterusnya. Lain kalau orang sakit boleh tayamum, ya, tapi ini sehat tapi keadaannya, terutama wudu. Dan di negeri lain ada musim dingin, ya, sampai di bawah 0. Itu kalau wudu berat sekali, ya. Itu pahalanya. Kita ini alhamdulillah nggak ada yang namanya musim dingin, ya. Musim dingin palingan AC-nya memang terlalu dingin, ya, sampai malas wudu, ya, itu salah sendiri, ya. Nah, jadi itu kata Dr. Shalih Al Fauzan. Maka salah satunya adalah isbaghul wudu, memperbaiki wudu pada waktu-waktu yang kita berat, ya. Wa qasrul khuta ilal masjid, dan perbanyak langkah ke masjid, bisa karena jauhnya, bisa karena seringnya. Ada dua, memperbanyak langkah ke masjid bisa karena jauhnya, ya, bisa karena seringnya. Nah, di dalam pembahasan ini para ulama makanya keutamaan sholat berjamaah dari 29 sampai 21 sampai 29, 21 derajat sampai 29. Lain, ya, orang yang jalan kaki dengan yang naik motor, yang naik mobil, yang naik kuda, yang naik sepeda, lain. Lain orang buta yang ke masjid sama orang yang sehat, ya. Lain orang yang jauh dengan orang yang dekat. Makanya ada seorang sahabat ingin mendekatkan diri, pindah rumahnya dekat Nabi. Maka Nabi bilang, kalau kamu bertahan seperti itu, pahala kamu banyak. Akhirnya dia nggak jadi pindah, dia jauh, nggak apa-apa, ya. Nah itu, nah ini semua ada derajat-derajatnya sesuai dengan kondisi seorang, masing-masing daerahnya atau keadaannya. Nah, yang selanjutnya adalah yang meninggikan derajat dan menghapuskan dosa selain memperbanyak langkah ke masjid apa? Wantidharus shalah ba'da shalah. Fadzalikumur ribat, rawahu Muslim. Menunggu dari sholat ke sholat. Biasanya kalau libur nggak kemana-mana, terutama diusahakan maghrib ke isya. Ini maghrib ke isya ini kalau rumahnya agak jauh, tanggung-tanggung nih, ya. Imam Al-Auza'i, ya, selalu menunggu dia sholat dengan sholat sunnah ba'diyah maghrib, salam 2 rakaat, salam azan isya. Nah, kalau kita kan 2 rakaat, makan malam masih bisa apa-apa itu, ya, terus baru masbuk, ya, gitu. Imam Auza'i nunggu dari maghrib ke isya, ya, salam azan isya, dan basah itu tempat sujudnya itu basah. Dengan apa? Dengan nangis. Jadi nunggunya aja tuh sebetulnya. Kenapa? Karena keutamaan seperti ini. Ini yang disebut ribat. Dalam akhir surat Al-Imran, ya. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Isbiru, sabar-sabarkanlah diri kamu. Isbiru wasabiru, dan saling menyabarkanlah. Paksalah diri untuk sabar. Warabitu wattaqullaha, dan beribatlah. Apa itu ribat? Ribat bermacam-macam. Salah satunya adalah menunggu dari sholat ke sholat. Yang kedua adalah as-sukun fit thughur, menunggu di batas daerah peperangan. Jadi ada satu daerah, kalau di dalam medan jihad, yang di depan musuh, di sini kita, dan itu daerah nggak ada yang berkuasa. Jadi dalam kancah peperangan belum direbut, ya, mujahid juga belum menguasai, musuh juga belum menguasai. Ini namanya ribat. As-sughur, as-sukun fis sughur, tinggal di daerah ribat. Ini berat, ngadep musuh, ya. Sholatnya juga kadang-kadang sambil jaga, sambil waspada, itu sholat khauf dan seterusnya. Ini di rumah, di masjid, punya keutamaan seperti itu, ya. Masjidnya kadang-kadang pakai AC, tapi punya keutamaan seperti itu, ya, ribat, ya. Maka ini targhib untuk memberi kita semangat, tentang
sholat berjamaah dan tidak boleh kita remehkan. Ya. Nah, tadi hadis-hadis tentang derajatnya berbeda-beda dan ulama telah menjelaskan, ya karena waktu sempit, ya intinya begitu, tidak sama derajat seseorang mendapatkannya. Ya wajar lah, ya sama juga satu kantor nggak semuanya gajinya sama. Ada satu kantor gaji seragam dari bos sampai satpam. Nah, aneh kan? Ya begitulah. Manusia aja ada di bos ada nomor berapa, manajernya apa, begitu, office boy-nya lain. Begitu juga kita berangkat ke masjid, ada yang 29 derajat, ada yang 21 derajat. Nah, kalau sholat di rumah, tadi karena disinggung sholat di rumah atau di kedainya, Syekh Salim Hilali pernah ditanya dan menyatakan dalam kitab Bahjatun Nazirin Syarah Riyadhus Shalihin bab niat. Di situ ada di sekitar halaman jilid 1 halaman 10-an, bahwa beliau menyatakan orang yang sengaja nggak ada uzur sholat di rumah, orang laki-laki ini sehat nggak ada uzur sholat di rumah, dia dapat pahala dan dosa. Loh kok bisa? Bisa seperti wanita yang pergi haji tanpa mahram. Dia pergi haji, dapat pahala kan? Kalau selesai, tapi dia dapat dosa juga. Sama. Nah, tinggal pahala dan dosanya seimbang enggak? Sudah sholat di rumah enggak khusyuk, minus. Nah, tekor. Ya, khusyuk lumayan. Nah, pas-pasan. Ya, makanya itu di dalam kitab Bahjatun Nazirin Syekh Salim Hilali. Nah, ada beberapa riwayat yang menerangkan tentang bahwa ada perkara-perkara pembeda antara mukmin dan munafik. Katakan di sini inna athqalas shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Ya, hadits muttafaqun alaih, di mana Rasulullah menyatakan sesungguhnya seberat-berat salat bagi orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fiha la tuhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu pahala yang akan diraih kalau dia salat berjamaah isya dan subuh, niscaya dia akan jalan walaupun merangkak, walaupun dengan kursi roda, walaupun dengan tongkat, walaupun buta. Ya, meski dia akan berangkat, tapi karena banyakan tidak tahu. Tidak tahu kenapa? Tidak ngaji atau tidak mau tahu. Ya, kenapa? Ada juga yang berfilsafat, lebih baik nggak tahu karena banyak tahu banyak dosa. Dia pikir nggak tahu nggak apa-apa. Ya dosa melulu kalau nggak tahu. Orang tahu dosanya masih bisa ini, ya. Dia tahu bahwa itu dosa. Kalau tidak tahu, padahal dia nggak mau tahu, padahal dia memang tidak tahu, itu namanya jahil murakkab. Ini lebih parah. Ini filsafatnya Abu Jahal. Ya, nggak mau tahu, itu salah. Maka hendaklah seorang mengetahui hal ini, ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya seberat-berat salat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Seandainya mereka tahu tentang keutamaan dua salat ini, niscaya mereka akan datang walaupun keadaan merangkak ataupun bahasa Betawinya itu ngesot. Nah, tahu kan ngesot? Iya. Nah, hadis ini diteruskan lagi dengan tadi, seandainya aku perintahkan, aku ingin bersungguh-sungguh ingin perintahkan seorang untuk memimpin sholat, dan aku akan keliling membakar rumahnya orang-orang yang sholat di rumah. Ini bukan fatwa ulama, tapi ulamanya ulama, yaitu siapa? Nabi SAW. Ulama yang mewariskan para ulama. Jadi bukan fatwa, bukan fatwa si fulan, si A, ustadz ini itu bisa dibuang, bisa didengar dan tidak. Tapi ini fatwa ulamanya ulama, yaitu Nabi SAW, ya, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Ya. Nah, ada juga riwayat rawat Tirmidzi wa hasanu Albani, ini juga bagus, man shalla arba'ina yauman fi jamaah yudrikat takbiratul ula
kutiba lahu baro'atan. Barang siapa yang sholat berjamaah ya selama 40 hari kemudian bersama takbiratul ihram bersama imam, dia akan dibebaskan atau ditetapkan 2 kebebasan. Ya, baro'atu minan nar, dia akan dibebaskan dari api neraka. Baro'atu minan nifaq, dan dia dibebaskan dari sifat kemunafikan. Padahal sifat munafikan hampir semua kita tidak lepas. Alamatul munafiq thalathun, idza haddatsa kadzdzaba. Siapa yang enggak pernah dusta di sini angkat tangan. Ya. Dan siapa yang pernah dusta? Hampir semua. Atau kita balik, yang enggak angkat tangan yang enggak pernah dusta. Ya, semua kan ustadznya dulu Anda. Ya. Itu kita enggak pernah lepas. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza tu'mina khana. Kalau janji khianat. Wa idza wa'ada ghadara. Kalau diberi kepercayaan khianat, kalau janji ingkar. Wa idza tu'mina khana, diberi amanat. Amanat anak istri itu amanat, dikhianati, enggak dididik secara Islam yang benar, enggak ditanamkan masalah akidah, dibiarkan saja. Gizinya diperhatikan, sekolah dunianya tinggi, tapi akidahnya nol, tauhidnya nol. Ini khianat namanya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dalam surat Al-Anfal. Ya. Jadi 2 kebebasan yang Allah berikan kepada orang yang berjamaah ya 40 hari. 40 hari. Putusnya ini karena syar'i. Misalkan dia sholat berjamaah di kampungnya atau di tempatnya, di kompleknya ada masjid, terus terpotong karena safar, ya dihitung safar itu. Bukan karena sengaja enggak mau. Jadi 40 hari bersama takbiratul ihram bersama imam. Maka akan diberi 2 kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat kemunafikan. Wallahu alam, mungkin sampai sini saja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, masih ada waktu ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Saya masuk tinggal berdoa. Ya. Bisa imam akhir-akhir. Kita mengikuti duduknya imam apa kita duduk akhir awal? Ya. Terus bacaan yang kita baca sama dengan bacaan imam, cuma sampai doa terakhir itu. Ya. Hadis sahih dalam Ashab Sunan dan yang lainnya, dalam Sahih Bukhari juga ada. Kalau kita datang, ikutilah apa yang jamaah sedang kerjakan. Nah, itu imam dan jamaah apa yang kita kerjakan, ikut. Kalau dia tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, dan baca bacaan tahiyat akhir. Itu untuk menganggap atau menjadikan kita menjadi sah berjamaah. Jangan munfarid, jangan bersendirian. Itu kita nggak dapat rakaatnya, tapi kita dapat pahala jamaahnya kalau terlambatnya syar'i. Kalau terlambatnya SMS-an dulu, Facebook-an dulu, tinggal terakhir, enggak. Itu tidak dapat. Tapi kalau memang masbuknya itu syar'i ya, uzurnya syar'i, dapat. Maka ikuti apa yang imam dan makmum sedang kerjakan. Enggak usah nunggu-nunggu. Tinggal nanti turunnya apa gimana, ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang langsung ikut takbirnya itu takbir intikal. Ada yang takbir ihram dan takbir intikal. Ini kita akan bahas pada keadaan lain. Ya. Setiap perbuatan mempunyai risiko. Apabila perbuatan baik akan dapat ganjaran pahala. Berdasarkan sunnah. Sedangkan bagi yang melakukan keburukan berdasarkan keburukan, apa ini? Dibaca aja nih, susah ini. Coba bacain. Maaf. Ya. Setiap perbuatan mempunyai risiko. Apabila berbuat kebaikan akan dapat ganjaran pahala. Ya. Sedangkan bagi yang melakukan keburukan berdasarkan sunnah, maka ia pun akan menerima risiko, yaitu dosa dengan ancaman neraka. Sekarang bagaimana? Ada yang menghalang-halangi dakwah yang hak ini, apakah juga mendapat ganjaran pahala atau dosa?
kalau yang menghalangi dakwah sunnah, ini jelas mendapat dosa. Orang dakwah sunnah kok dihalangi, dia akan mendapatkan pertanyaan kenapa dihalangi, ya. Karena apa? Penghalang itu biasanya sifat-sifat kaum kafir, yasudduna an sabilillah, mereka menghalang di jalan Allah. Ya, orang kafir itu menginfakkan hartanya liyasuddu fi sabilillah. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya, orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Maka siapa saja yang menghalangi dakwah sunnah, maka dia telah tasyabbuh, menyerupai, walaupun dia bukan orang kafir, tapi menyerupai orang-orang kafir. Kenapa? Karena yang benci dengan Al-Quran dan Sunnah mestilah musuh-musuh Allah. Ya, cuman kadarnya, jadi hati-hatilah. Ya, dan sesungguhnya masjid ini memang diperintahkan oleh Allah untuk dimakmurkan dalam surat Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ya, sesungguhnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang yang beriman dan seterusnya tadi, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, ini ada pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan Ikrimah? Ikrimah itu adalah anak dari Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal yang Islam ketika Fatu Mekah, ya, kemudian jadi sahabat terkenal. Ya, ayat turun tentang ketawaduannya Ikrimah, dan beliau yang memimpin peperangan diperintahkan oleh Abu Bakar untuk memerangi Musailam al-Kadzab. Ya, dan Ikrimah adalah dalam sejarah dunia kemiliteran, dia adalah contoh komandos. Nah, sekarang kan kita dengar komandos kan? Komandos tahu kan? Pasukan khusus. Kalau di Indonesia ini Kopassus, Green Beret atau apa lagi, ya, kalau di luar negeri. Nah, ini Ikrimah lah yang mendidik tentara mujahidin seperti Kopassus. Ya, dia bisa masuk ke pasukan yang sedang berkumpul dengan satu ini, dia yang paling depan, dan dia bisa keluar dengan selamat atas izin Allah, dan korban banyak di dalamnya. Ya, maka kalau kita belajar sejarah jihad, Ikrimah ini banyak teori-teori yang dipakai. Ya, melempar Barok dilempar di Bustanul Maut, yang benteng Musailam al-Kadzab. Ya, inilah infiltran masuk, ya, dilempar, buka gerbang, Ikrimah masuk. Jadi terkenal nih Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, dan ayat yang berkaitan dengan beliau adalah wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihimul khassasah. Ya, mereka mengutamakan orang lain padahal dirinya itu perlu. Ini ketika beliau sedang luka, beliau kehausan, ketika mau dikasih minum ada yang lebih parah, maka dipersilahkan yang lain, akhirnya meninggal satu persatu. Nah, ini Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, tetap binnya tuh Abu Jahal. Makanya kalau sahabat bicara tentang Abu Jahal, dia diam aja, sedih. Ya, bicarain bapaknya. Ya, wallahu alam. Saya rasa cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.